atas bumi ini, ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku. Kalau dibikin remake kayak gini udah biasa, tapi saya nggak nyangka kalau filmnya kayak Carmen, Alia, Cinta, Millie, dan Maura balik lagi ke layar lebar. Kali ini mereka hadir dalam Rangga dan Cinta, A Rebirth of ADC. Secara garis besar nggak banyak perubahan cerita dalam Rangga dan Cinta. Masih berlatar awal 2000-an, film ini mengisahkan cerita Rangga dan Cinta sekaligus persahabatan geng mading. Yang membedakan, film ini dibuat versi musikal, dan karakternya diperankan oleh Gen Z. Tapi dengan cerita yang sama, apakah geng mading dan Rangga masih relevan dengan hari ini? Persahabatan geng mading adalah fondasi film ini. Mereka menampilkan pentingnya support system. Peran itu terlihat dari pertama kali geng mading muncul di layar. Mereka hadir untuk Maura yang baru putus dari pacarnya. Dari situ kita mulai melihat dinamika persahabatan mereka. Hubungan Cinta, Alia, Millie, Maura, dan Carmen bukan cuma bersenang-senang atau sibuk dengan urusan cinta. Mereka justru memaknai persahabatan kayak yang Riri Riza bilang di cuplikan ini. Melihat lebih jauh ke Cinta dan kawan-kawan ini, dunia remaja itu tidak seperti yang kita lihat dari luar, simple, happy, bubbly, fun gitu. Tapi sebenarnya itu mereka selalu butuh support system satu dengan yang lain. Dan itu yang sebenarnya sangat penting untuk dipikirkan kenapa geng Cinta ini terdiri dari 5 karakter yang tadi disebutkan Mira gitu. Karena mereka semua saling mengisi, saling bisa bergantung, saling bisa berpegang. Penonton bisa melihat cerita masing-masing karakter dan kehadiran mereka untuk satu sama lain. Alia yang punya masalah keluarga, Millie si comic relief sekaligus provider untuk teman-temannya, dan Carmen si penjaga geng yang suka tanding basket. Lalu Maura yang putus cinta, dan Cinta yang jatuh hati dengan Rangga. Latar belakang itu membedakan geng mading dengan tipe geng yang punya hierarki atau dikepalai Queen Bee. Model geng remaja perempuan ini yang dijelaskan Rosalind Wiseman dalam bukunya. Menurut Wiseman, ada figur yang lebih dominan dalam geng remaja perempuan. Dia sosok populer, bersikap suportif, tapi juga manipulatif dan punya kendali atas gengnya. Contohnya geng remaja perempuan dalam Mean Girls, The Princess Diaries, dan Camp Rock. Geng mading justru lebih cair. Persahabatan mereka nggak dikepalai oleh satu orang, walaupun Cinta paling disorot sebagai karakter utama. Tapi peran Carmen, Millie, Maura, dan Alia juga bukan tempelan untuk mendukung Cinta. Dengan pola kelompok ini, setiap anggota punya kesempatan untuk beropini dan didengarkan. Ini bentuk kecil dari perlawanan terhadap norma sosial di mana perempuan biasanya dibungkam, termasuk dalam geng remaja perempuan yang punya Queen Bee. Persahabatan geng mading merepresentasikan solidaritas remaja perempuan. Mereka ekspresif, bisa memberikan safe space dan dukungan emosional ketika ada yang mengalami masalah. Misalnya saat Alia mengalami kekerasan di rumah. Keempat sahabat ini mungkin gak paham apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah itu. Tapi geng mading menunjukkan empati, kepedulian dengan selalu terbuka untuk Alia. Solidaritas ini bukan cuma berbentuk dukungan emosional, tapi juga tindakan seperti teguran untuk menjaga kepentingan kelompok. Soalnya, solidaritas akan rapuh kalau nggak dirawat. Contohnya waktu Cinta nggak terbuka dengan teman-temannya soal relasinya dengan Rangga. Masalah ini jadi penyebab keretakan gengnya dan ketahuan ketika Alia masuk rumah sakit. Selain geng mading, ada geng remaja lain yang menonjolkan maskulinitas tradisional, Borne dan teman-temannya. Mereka ingin membuktikan kekuatan dan kekuasaan dengan bersikap agresif dan kompetitif. Perilaku itu terlihat ketika mereka mengintimidasi Rangga, laki-laki yang dianggap nggak patuh terhadap sistem di sekolah, karena sifatnya yang suka menyendiri, baca buku, dan cuma bergaul dengan penjaga sekolah. Di sini, geng Borne menganggap keberadaan Rangga mengancam keselamatan Cinta, padahal cuma mengancam mereka sendiri, laki-laki pemegang status quo yang memanfaatkan relasi kuasa. Ini mencerminkan sistem patriarki, di mana laki-laki dianggap pantas menjadi pemegang kekuasaan, sementara perempuan harus ditaklukkan. Karena itu, Borne mendekati Cinta dengan cara mendominasi. Ia memandang perempuan harus dilindungi karena lebih lemah, inferior. Dari sini kita bisa melihat, geng Borne adalah antitesis dari solidaritas perempuan yang dilakukan geng mading. Ketika geng mading membangun kekuatan dari empati, kedekatan emosional, dan kesetaraan dalam relasi, Borne dan teman-temannya menunjukkan kekuatan lewat kontrol, dominasi, dan persaingan. Ciri khas hegemoni maskulinitas atau citra laki-laki ideal yang dikonstruksikan masyarakat menurut sosiolog Rewin Connell.
susah ngomongin Rangga dan Cinta kalau nggak bahas dua karakter utamanya. Mungkin kita bisa bahas dari Rangga, si laki-laki tsundere. Ada perbedaan karakter dari kedua Rangga ini. Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra itu tipikal tsundere, dingin, cuek, dan gak terbiasa menyampaikan perasaan. Makanya dalam hubungannya dengan Cinta, Rangga lebih sering menarik diri. Ciri khas seseorang dengan avoidant attachment, takut disakiti kalau punya kedekatan emosional. Sedangkan Rangga versi Alputra, dia juga avoidant, tapi lebih berani vulnerable, membuka diri dan mengungkapkan perasaannya. Misalnya cerita soal ibu yang meninggalkan Rangga dan ayahnya, peristiwa yang sebenarnya meninggalkan luka. Atau gimana kata-kata Cinta menyakiti perasaan Rangga. Tapi saya nggak nyangka, kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini. Perbedaan kedua karakter Rangga ini sebenarnya menunjukkan pergeseran representasi laki-laki di media. Di film pertamanya, Rangga adalah laki-laki yang dipuja dengan sisi misterius, cool, dan pendiam. Tipikal laki-laki yang bikin penasaran, tapi sebenarnya red flag. Dia menginternalisasi stereotip laki-laki kuat itu menyembunyikan emosi, suka menghindar biar gak sakit hati, dan bersikap memusuhi padahal tertarik. Kalau Rangga di Rangga dan Cinta, justru menampilkan laki-laki yang ekspresif tanpa merasa rapuh. Dia mengenali trauma, kehilangan, dan rasa sakit, bahkan berani menunjukkannya. Sementara Cinta yang diperankan Dian Sastro maupun Lea Prinsi, menjadikan gengnya sebagai bagian penting dari identitas. Mereka memberikan Cinta rasa aman, tapi juga ketergantungan emosional. Cinta justru takut kehilangan tempat dan afeksi dari teman-teman. Contohnya saat mulai tertarik pada Rangga. Cinta mau mengenal Rangga, laki-laki yang namanya baru didengar sebagai pemenang lomba puisi, tapi takut dikucilkan oleh teman-temannya. Ini membuat Cinta menyembunyikan ketertarikannya pada Rangga. Tapi ketika Rangga marah dan tarik ulur, Cinta bingung. Ia merasa ditolak. Ini mencerminkan seorang dengan anxious attachment yang sensitif terhadap penolakan. Ada konflik internal dalam diri Cinta, emosional karena cinta pertama, tapi takut mengganggu keharmonisan gengnya, membuat Cinta kelihatan egois di mata teman-temannya. Kalau dilihat sekilas, mungkin hubungan Rangga, Cinta, dan teman-temannya kayak dinamika remaja pada umumnya, masalah persahabatan, dan drama cinta pertama. Tapi, Rangga dan Cinta cukup menggambarkan rumitnya perasaan dan hubungan interpersonal, terutama ketika kita lagi belajar memahami diri sendiri dan relasi dengan orang lain. Kalau kamu gimana? Punya opini lain soal film Rangga dan Cinta? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Magdalene. Kamu juga boleh share film atau topik apapun tentang film yang menurut kamu menarik dibahas dalam bungkus. Sampai jumpa di video berikutnya.